Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herditya dan teman-teman Offering E, kami dari kelompok atau grup 2, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai bisnis plan kami yang bernamakan Real Food Makes You Good. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, perkenalkan nama saya Zaneta Felin. Saya akan menjelaskan tentang bisnis atau company that our group are planning to do. Jadi nama perusahaan kita nanti Real Food Makes You Good. Jenis bisnis ini tuh industri makanan sehat, healthy food industry, khususnya catering atau ready to eat meal berbasis pengukusan atau steaming. Inti produk ini adalah makanan kukusan siap saji seperti kentang, umbi-umbian, telur, jagung yang dikemas secara praktis, menekankan pada bahan alami, whole food, dan mempertahankan gizi optimal melalui metode pengukusan. Tujuannya menjadikan solusi makanan sehat, bergizi, dan sangat praktis untuk masyarakat yang selalu sibuk setiap harinya. Next slide. Baik, saya Sabrina Nunaila Santoso. Di sini saya akan membahas tentang goals bisnis. Nah, jadi tujuan utama bisnis ini tuh adalah menjual makanan yang tentu saja sehat, kemudian ekonomis dan juga praktis. Di sini kami menawarkan ada 2 paket, yakni yang pertama itu ada paket dengan harga 5.000, untuk isiannya ada 3 potong bebas, tapi tidak termasuk telur. Kemudian yang kedua ada paket 10.000 dengan isi 7 potong, bebas pulih juga, kecuali telur. Sedangkan telur sendiri itu dijual terpisah dengan harga 3.000 per butir. Kemudian dalam jangka waktu 1 bulan, kami menargetkan keuntungan yakni dari laba yang didapat. Kami bisa membuka 2 stand di sekitar kampus untuk tahap penjualan selanjutnya. Dan untuk meningkatkan penjualan, kami akan memanfaatkan media sosial dengan menyebarkan iklan dan juga pamflet digital. Lalu setiap hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu, kami menyiapkan 30 box dengan total biaya produksi sekitar 225.000 dan 20 butir telur dengan total biaya 60.000. Kemudian jika seluruh produk terjual habis selama 5 hari dalam seminggu, kami dapat memperoleh keuntungan sekitar 1.424.000 per minggunya. Untuk per bulannya kita dapat memperoleh keuntungan sekitar 5.700.000. Next. Baik, selanjutnya di sini saya Safia Rahmania akan menjelaskan mengenai MVP atau Minimum Viable Product. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai apa itu MVP. Jadi berdasarkan dari buku yang dibuat oleh Paula Landry yang berjudul Applying Entrepreneurship to the Arts, MVP itu adalah hal yang paling sederhana menyangkut produk, jasa ataupun layanan yang dapat kita jual. Nah, dalam MVP kita ada 3, yakni yang pertama ada produk. Seperti yang dijelaskan pada definisinya, jadi kita akan menjual sebuah kukusan atau yang lebih spesifik seperti ubi-ubian, jagung, telur, dan sebagainya. Lalu pada produk ini kita menggunakan alat sederhana, seperti konsepnya pada buku tersebut, Create with Constraints. Jadi kita menggunakan alat sederhana, yakni kukusan atau dandang. Lalu ada berat standar yang akan kita pertahankan secara konsisten, yakni per bijinya atau per potongnya adalah 85-100 gram. Lalu ada tekstur kematangan yang sempurna. Jadi kita akan mempertahankan kematangan yang sempurna, tidak terlalu lembek, namun juga tidak keras. Lalu ada pengemasan simple dan higienis. Jadi kita menggunakan thin wall. Selanjutnya ada pada service.
Jadi kita juga memberikan delivery order secara gratis dalam radius 2 km sekitar UM. Dalam radius 2 km ini kita akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Jadi itu waktu yang pas, tidak terlalu lama untuk mengantarkan produk kita. Selanjutnya ada memakai kendaraan pribadi. Jadi kita hanya memanfaatkan kendaraan yang kita miliki untuk meminimalisir biaya awal. Lalu selanjutnya ada pemesanan, kita lewatkan melalui WhatsApp atau DM Instagram untuk mempermudah akses dari para pelanggan. Selanjutnya ada experience, yakni kita memberikan edukasi singkat pengukusan higienis. Jadi ini hanya edukasi simpel saja yang dilangsungkan saat kita melayani atau melakukan penjualan tersebut. Jadi kita tampilkan saja seperti kita beri edukasi sedikit. Lalu selanjutnya ada QR code yang akan kita tempelkan di atas atau ditutup kemasan produk kita untuk memberikan ruang bagi pelanggan mengulas kita, mengkritik ataupun memberikan saran kepada kita. Jadi hanya untuk feedback loop. Next slide. Saya Sabrina Nunaira Santoso. Nah, di sini kita akan menjabarkan budget for building real food. Yang pertama ada materialsnya, itu berisi ubi, jagung, singkong, kacang tanah, telur, dan pisang yang nantinya akan kita jual. Nah, di situ akan menghabiskan dana sekitar kurang lebih 425.000. Kemudian supplies-nya itu kita menggunakan tin wool, sendok plastik, jaket makanan, kresek, serta stikernya. Untuk software kita tidak mengeluarkan biaya karena tidak diperlukan ya untuk tahap awal. Online service kita menggunakan kuota internet untuk posting IG atau TikTok atau media sosial lainnya atau untuk berhubungan dengan pelanggan. Nah, terus untuk miscellaneous yakni transport ke pasar atau transportasi untuk pengiriman karena kita juga menyediakan servis antar ya maaf ya kemudian ada miscellaneous. Nah, jadi itu adalah transport ke pasar atau transport untuk pengantaran delivery order. Kemudian air mineral untuk tim, kantong cadangan, biaya ataupun biaya yang tak terduga ya. Jadi kita memberi sekitar 130.000 untuk jaga-jaga, maksudnya untuk biaya-biaya tersebut. Nah, untuk hardware atau peralatannya sendiri kita seperti kompor portable, panci besarnya, wadah, saringan, baskom itu kita usahakan untuk memakai barang-barang kita, maksudnya yang sudah ada. Jadi kita bisa meminimalisir pengeluaran. Jadi kita cuma perlu mengeluarkan biaya itu untuk membeli tabung gas mini yang sekitar 15.000 kurang lebih. Kemudian untuk desainnya kita akan untuk memasang banner sederhana dengan desain logo. Nah, ini kita bisa memakai via Canva ya, karena lebih terjangkau dan juga bisa juga gratis. Kemudian technical service-nya seperti servis kecil kompor atau pengencangan peralatan untuk jaga-jaga apabila ada kesalahan terhadap kompor-kompornya, jadi tidak menyebabkan sesuatu yang berbahaya. Jadi kita menyiapkan budget sekitar 20.000 untuk servis hal tersebut. Kemudian jika ada legalnya, itu izin lapak sederhana ya jika diperlukan, sekitar 10.000 kurang lebih. Untuk yang lainnya ada kabel roll atau tambahan-tambahan kecil lain, kita menyiapkan budget sekitar 25.000. Jadi total budget yang kita perlukan sekitar
845.000 untuk membangun bisnis ini. Lanjut. Baik, selanjutnya saya Zaneta Felin akan menjelaskan tentang marketing plan, yaitu strategi pemasaran. Terdapat 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Jadi kita ini akan menjamin kualitas, mulai dari higienis, berat yang terukur, 85-100 gram per potong, dan tekstur matang yang sempurna. Dan ada juga yaitu pembeda dari produk kita, yaitu kita menekankan keunggulan steaming, yaitu nol minyak, nutrisi itu terjaga, dan whole food sebagai solusi sarapan atau bekal cepat. Lalu yang kedua adalah price atau harga. Di sini kita menyediakan harganya itu 3 potong untuk 5.000, 7 potong untuk 10.000, dan untuk pembelian telur itu tuh terpisah, yaitu dengan harga 3.000. Tujuannya harga yang sangat menarik dan sesuai dengan kantong mahasiswa, 5.000 per 10.000 itu per paket. Jadi 5.000 dapat 3 potong, 10.000 dapat 7 potong. Tapi mereka nggak ada telur. Nah, telurnya itu terjual terpisah. Itu tuh untuk daya tarik yang cepat dan murah. Lalu yang ketiga ada place atau distribution. Di sini kita tuh ada titik jual fisik ya. Yang pertama itu pembukaan 2 stand di lokasi strategis sekitar kampus UM. Misalnya area gerbang yang dilalui banyak mahasiswa atau pegawai, atau dekat kos atau asrama yang padat. Nah, operasionalnya itu 5 hari seminggu ya, Senin sampai Jumat. Sangat tepat kan untuk target pekerja dan mahasiswa. Lalu ada layanan antar. Kita memanfaatkan layanan antar atau delivery order gratis untuk area sekitar UM. Ini adalah nilai jual yang sangat kuat untuk mahasiswa atau pegawai yang tidak punya waktu, sekaligus menekankan biaya platform delivery pihak ketiga, sesuai dengan prinsip bootstrapping. Dan yang terakhir adalah promotion atau promosi. Jadi kita terdapat 4 nih. Yang pertama adalah media sosial melalui IG atau WA. Nah, kita membuat konten visual yang menggugah selera melalui proses masak yang bersih dan narasi yang menyentuh points kita nih, seperti hemat waktu, sehat, dan cuma 5.000. Lalu ada word of mouth atau WOM, mendorong rekomendasi aktif dengan inisiatif kecil, seperti kita berbicara ke orang lain, kalau di sini tuh enak loh, kukusannya bagus. Lalu ada manajemen pemesanan. Nah, kita di sini ada WhatsApp atau DMIG yang digunakan untuk mengoptimalkan proses layanan antar gratis. Lalu yang terakhir, membangun kepercayaan. Kita membuat kode QR untuk feedback cepat dan social proof, ulasan positif melalui media sosial, dan juga saat pengemasan nanti akan ada kode QR juga agar mereka bisa mengasih feedbacknya. Next slide. Nah, selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada sumber pendanaan kita. Pada bagian pendanaan, bisnis kami memilih untuk menggunakan tabungan pribadi setiap anggota sebagai sumber modal utama. Kami mempertimbangkan berbagai pilihan pendanaan, namun pada tahap awal ini, tabungan pribadi adalah pilihan yang paling efektif dan paling realistis. Karena menurut Paula dalam bukunya, itu kalau menggunakan dana pribadi merupakan cara yang tercepat untuk memulai usaha karena tidak membutuhkan proses administrasi yang rumit dan tidak melibatkan pihak luar yang bisa mengatur keputusan dalam bisnis kita. Terus, dengan menggunakan dana pribadi juga,
kami bisa langsung bergerak tanpa harus melalui proses seperti kayak utang piutang, persyaratan kredit dari bank. Terus setiap anggota kami juga akan menggabungkan tabungannya untuk menjadi modal yang digunakan untuk membeli bahan baku, membeli peralatan sederhana, terus membayar keperluan operasional di awal. Tujuannya adalah untuk memastikan produk kami dan MVP kami bisa segera diluncurkan. Terus kami juga menerapkan prinsip bootstrapping, yaitu memulai usaha dengan memaksimalkan sumber daya yang sudah ada. Contohnya, kayak kita itu kita nggak usah membeli peralatan yang sudah ada di rumah untuk meminimalisir pengeluaran biaya. Terus kami juga menggunakan media sosial pribadi untuk masalah iklan atau digital marketing berbayar. Kami juga tidak menggunakan karena kami hanya menggunakan kayak aplikasi Canva untuk promosi. Terus dari sisi operasional, seluruh kegiatan seperti memasak, pengemasan, dan pengantaran itu dalam lingkungan UM itu dilakukan oleh seluruh anggota tim tanpa kita harus membayar tenaga tambahan atau karyawan. Next slide. Nah, selanjutnya kembali lagi dengan saya, Safia Rahmania. Kita akan membahas mengenai timeline dari bisnis kita. Di sini kita membaginya jadi 4 fase. Yang pertama ada planning, yakni dalam planning ini kita membutuhkan 2 minggu untuk menyusun atau membicarakan mengenai visi, mengenai tujuan dari bisnis kita. Lalu ada juga menentukan siapa target-target market dari bisnis kita. Lalu ada juga mengenai membuat strategi awal mengenai apa yang harus kita lakukan dalam bisnis kita ini. Lalu selanjutnya juga ada mengenai menentukan MVP yang sudah kita bahas dari slide sebelumnya tadi. Selanjutnya ada fase preparation, yaitu persiapan. Nah, di fase preparation ini kita membutuhkan waktu 3 minggu. Karena ini sedikit memakan waktu yang lebih lama karena kita membutuhkan persiapan-persiapan seperti menyiapkan bahan dan alat-alat. Lalu juga kita membutuhkan waktu untuk menguji coba mengenai pembuatan atau pengukusan produk kita ini. Lalu ada juga selanjutnya mengenai desain pada kemasan kita. Juga ada mencoba atau trial dari QR code kita apakah berfungsi dengan benar dan sebagainya. Fase selanjutnya ada produk launch atau launching produk kita. Nah, dalam bisnis plan ini kita membuatnya dalam waktu 1 bulan untuk melaunchingnya. Ya, ini kita launching produk, promosi awal seperti yang disebutkan sebelumnya. Lalu ada juga termasuk delivery order yang hanya radius 2 km sekitar UM dan sebagainya. Dan fase terakhir yakni review, kita membutuhkan waktu 2 minggu, yakni untuk analisis feedback dari para customer, para pelanggan mengenai QR tadi. Lalu ada juga perbaikan dalam produk bisnis kita berdasarkan apa yang telah diberikan dari pelanggan-pelanggan yang telah diberikan ke kita mengenai ulasan-ulasan mereka untuk memperbaiki dalam tahap penjualan berikutnya. Next slide. Oke, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan tentang detail deskripsi dari target yang kami capai, yaitu sebelum membangun produk, kita juga harus tahu kan siapa yang benar-benar membutuhkan atau bersedia membeli apa yang kita tawarkan. Karena pelanggan juga tidak hanya ditentukan dari demografis, tetapi juga dari psikografis, kebutuhan, dan nilai. Nah, kami juga menyesuaikan hal ini dengan menganalisis pola hidup, kebiasaan, serta prioritas dari masing-masing target. Nah,
kami juga menentukan di mana target-target ini bisa ditemukan, yaitu di area kampus Universitas Negeri Malang atau sekolah yang di sampingnya, terus ada lingkungan kos mahasiswa. Nah, untuk yang pertama itu ada target kami yaitu mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Malang. Dari demografis, mereka tinggal di kos atau asrama sekitar kampus dengan rentang usia 18 sampai 20 tahun. Mereka juga biasanya tidak memiliki pendapatan yang tetap, yaitu pendapatan terbatas karena bergantung pada uang saku dari orang tua. Terus dari sisi kebutuhan, mereka juga membutuhkan makanan yang cepat, praktis namun sehat. Kan banyak nih mahasiswa yang tidak sempat sarapan atau karena jadwal kuliah atau aktivitas yang padat. Nah, nilai utama yang dicari oleh mereka adalah yang cepat dan murah. Nah, ini sesuai dengan penawaran dari produk kami. Terus yang kedua ada para pekerja yang berada di sekitar lingkungan kampus seperti dosen, guru-guru yang ada di samping UM, terus tenaga kependidikan atau karyawan toko di sekitar Universitas Negeri Malang. Terus secara demografis, mereka bekerja di sekolah atau toko di sekitar Universitas Negeri Malang. Usia mereka rentangnya pada 25 sampai 50 tahun dengan pendapatan tetap tentunya. Nah, masalah utama mereka ini mirip dengan mahasiswa, yaitu tidak memiliki cukup waktu untuk sarapan di rumah karena adanya macet atau ini atau itu. Terus mereka juga tetap membutuhkan makanan yang cukup bergizi untuk bertahan hingga makan siang. Terus nilai yang mereka cari adalah yang praktis dan berkualitas baik, sehingga produk kami cocok untuk menjadi alternatif sarapan yang aman, sehat, dan praktis. Terus yang ketiga, ada orang tua dengan usia sekitar 28 sampai 45 tahun yang tinggal di sekitar Universitas Negeri Malang. Nah, mereka-mereka ini memiliki anak usia sekolah dari dari TK atau bahkan sampai SMA. Terus dari sisi kebutuhan mereka orang-orang tua ini mencari pilihan sarapan atau bekal selain nasi, tetapi tetap mengenyangkan dan hemat. Nah, masalah yang dipunya oleh mereka yaitu kesulitan menyediakan bekal sehat setiap pagi karena keterbatasan waktu. Kan di sekitar UM tentunya juga macet kan. Jadi kayak keterbatasan waktu untuk menyiapkan juga terbatas. Terus nilai utama yang mereka cari itu sehat dan hemat waktu. Sehingga produk kami cocok untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai solusi bekal praktis dan bergizi. Next slide. Nah, sampailah kita pada penghujung presentasi kita kali ini, presentasi bisnis dari grup 2. Sebelumnya, terima kasih dan mohon maaf jika dari kami telah membuat kesalahan dalam kata dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.